Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Sahabat Amca, anak muslim ceria yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bertanya, siapa sih yang paling butuh dengan istighfar? Siapa sih orang yang paling banyak beristighfar harusnya? Apabila kita belum belajar, apabila kita belum terlalu banyak memahami Al-Quran, apabila kita belum terlalu banyak membaca sejarah para nabi, maka kita akan mengatakan bahwa orang yang paling banyak beristighfar harusnya adalah orang-orang yang ahli maksiat. Dan ternyata jawaban ini salah. Ternyata yang paling banyak beristighfar, yang paling banyak memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para calon penduduk surga. Ini adalah yang paling banyak beristighfar. Coba kita ambil contoh manusia yang paling mulia, manusia yang dijaga dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melakukan dosa akan diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah dahulu, dosa yang akan datang diampuni semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling mulia, paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau adalah manusia yang paling banyak beristighfar. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sungguh kami menghitung istighfar Nabi SAW dalam satu kali majelis itu lebih dari 100 kali. Dan kata Nabi SAW, inilah astagfirullah fil yaumi aktsar min mi'ati marrah. Aku sehari ini lebih dari 100 kali dalam beristighfar memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita bahwasanya Nabi SAW beristighfar di dalam sholat kurang lebih 6 kali atau di 6 tempat di sholat ini, di ibadah yang paling mulia setelah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. 6 kali Nabi beristighfar. Coba siapa yang bisa menyebutkan? Kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama, Nabi SAW sejak selesai takbir Allahu Akbar itu beristighfar. Ya Allah, tolong jauhkan antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, cucilah kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau mencuci pakaian putih dari kotoran-kotorannya. Ya Allah, mohon cucilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku dengan air, embun, dan es. Itu bacaan apa? Bacaan doa istiftah atau doa iftitah, sama saja, namanya sama artinya juga sama. Sejak doa iftitah Nabi beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal baru takbir Allahu Akbar. Apakah ini amal kemaksiatan? Bukan, ini amal ketaatan yang sangat besar. Tapi pertamanya Nabi langsung beristighfar. Kemudian yang kedua, Nabi beristighfar ketika ruku. Nabi SAW membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Beristighfar lagi dikala ruku. Kemudian dikala sujud Nabi juga membaca doa yang sama. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Kapan lagi? Yang keempat sekarang. Tadi takbiratul ihram, doa iftitah. Kemudian duduk di antara ruku, kemudian sujud. Kemudian yang keempat sekarang adalah duduk di antara dua sujud. Nabi juga beristighfar, Rabbighfirli. Bahkan bacaan minimal di dalam sujud kita adalah Rabbighfirli, ighfirli. Itu bacaan paling minimal. Minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, di mana Nabi SAW beristighfar? Ketika sebelum salam, Nabi sudah beristighfar. Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosaku. Dikkahu wa jillahu.
yang kecil maupun yang besar, ya. Awwalahu wa akhirahu, yang pertama maupun yang terakhir, ya. Alaniyatahu wa sirrahu, yang rahasia maupun yang sembunyi-sembunyi, ampunilah ya Allah. Bahkan Nabi juga mengajari istighfar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk dibaca sebelum salam, ya. Allahumma gfir lima qaddamtu, atau Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, ampunilah aku dengan maghfirah dari sisimu. Warhamni, dan rahmati aku, ya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau saja. Ini sudah di 5 tempat. Satu lagi, Nabi SAW beristighfar lagi. Ketika kapan? Ketika sudah selesai sholat. Dalam hadis dikatakan, karena Nabi SAW idza sallama min salatihi istaghfara thalathan. Nabi SAW apabila sudah selesai dari sholat, maka beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini Nabi kita, Nabi SAW, makhluk yang paling mulia, dijaga dosanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan istighfar sangat banyak sekali di ibadah yang paling mulia setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita di bulan puasa ini kita maksimalkan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sahur, sebagaimana sifat orang-orang yang bertakwa, ya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di kala sahur, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan puasa ini, karena ternyata yang paling butuh beristighfar adalah orang-orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.